Perkenalkan, saya Dr. Novi Kurnianingsih, subspesialis konsultan kedokteran vaskuler. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai RPS pada mata kuliah modul vaskuler. Di sini mencangkup 4 SKS bobotnya yang diselenggarakan pada semester 5 dengan dosen pengembang RPS ini dengan saya sendiri dan Prof. Dr. Janggan Sargowo. Di sini dalam capaian pembelajaran untuk modul vaskuler kami mempunyai 10 CPL, di mana pada CPL 1 kami harapkan peserta didik dapat memiliki sikap empati kepada pasien dan keluarganya, mampu bekerja sama dalam tim melalui komunikasi yang efektif, dapat menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan dan pasien, dan mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Untuk CPL 2, peserta didik mampu melakukan telaah atau kajian secara kritis dan mendalam terhadap sumber dan bukti ilmiah di bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah untuk menyelesaikan masalah kesehatan individu dan masyarakat secara holistik dan komprehensif berdasarkan evidence-based medicine. Untuk CPL 3, menguasai konsep teoritis terhadap ilmu biososiomedis meliputi anatomi, histologi, fisiologi, patofisiologi, farmakologis, non-farmakologis, dan ilmu kesehatan masyarakat dalam bidang kardiovaskuler. CPL 4 mampu bersinergi dengan kebijakan dan dinamika peraturan yang ada dalam pengelolaan pasien dengan tetap menyeimbangkan mutu layanan dan efektivitas biaya. CPL 5 mampu menganalisis, merancang, dan melaksanakan upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif penyakit kardiovaskuler. CPL 6 mampu mengidentifikasi dan melakukan tata laksana kegawatan kardiovaskuler dengan mempertimbangkan kondisi pasien, bukti ilmiah kedokteran, dan ketersediaan sumber daya layanan kesehatan. CPL 7 mampu bekerja sama dengan berbagai pihak guna pengembangan jajaran kardiovaskuler yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kardiovaskuler. CPL 8 mampu mengumpulkan berbagai data medis, melakukan dan menginterpretasi prosedur diagnostik berbagai jenis penyakit kardiovaskuler. CPL 9 mampu melakukan prosedur tata laksana penyakit kardiovaskuler secara farmakologis dan non-farmakologis secara holistik. Dan CPL 10 mampu berkolaborasi secara multidisiplin melalui media konsultasi dan konferensi dalam menentukan dan melakukan tata laksana komprehensif guna meningkatkan mutu layanan pada bidang kardiovaskuler. Kemudian setelah menempuh mata kuliah, kami akan membagi menjadi 4 CPMK, di mana pada CPMK 1 memiliki alur berpikir ilmiah yang logis, sistematis, inovatif, dan pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang vaskuler dasar. CPMK 2, peserta didik diharapkan mampu menguasai dan menerapkan ilmu dasar vaskuler dalam mendiagnosis, melakukan tata laksana, menentukan prognosis, serta upaya prevensi dan rehabilitasi penyakit di bidang vaskuler. CPMK 3, mampu memahami indikasi, kontraindikasi, dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang dasar dan penunjang lainnya, serta mampu melakukan tindakan emergensi dan tindakan medis di bidang vaskuler. CPMK 4, mampu melakukan prosedur spesialistik non-invasif diagnosis maupun tata laksana di bidang vaskuler. Dari keempat CPMK tadi masih akan kami bagi lagi menjadi sub CPMK. Ya, di sini kami mempunyai ada cukup banyak di masing-masing CPMK ini sekitar 2-4 poin dari sub CPMK. Dan kesemuanya ini nanti akan kami mempunyai materi pembelajaran dari buku teks, pedoman praktek klinis, guideline, dan jurnal ilmiah. Dan bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, bedside teaching, tugas layanan bangsal, serta presentasi jurnal dan kasus. Mata kuliah vaskuler dilaksanakan selama 6 minggu dalam 1 semester yang terhitung dalam 4 SKS. Bentuk penilaiannya adalah bentuk tes tulis, workplace based assessment, dan ilmiah divisi atau mini review. Bentuk pembelajaran bisa dalam bentuk kuliah, bedside teaching, case simulation, literasi mandiri, dan praktek lapangan. Untuk sistem penilaian kami di sini mempunyai pemetaan bobot assessment dari CPMK, di mana kami tetap menilai mengenai performa dari peserta didik kami dengan bobot nilai 10%. Kemudian kami juga menilai mengenai kemampuan untuk membaca dan memahami jurnal dan mempresentasikan jurnal reading itu sebesar 15%. Dan ujian tulis dalam bentuk pretest dan post-test itu sebesar 35%. Dan kami juga punya ujian WPBA di mana mencangkup case-based discussion, docs, dan mini check sebesar 40%. Ya, demikian adalah RPS dari modul vaskuler kami. Terima kasih. Tapi yang menuju pada intervention tuh masih jarang. Ya, jadi saya ingin meng-highlight untuk manajemen tata laksana yang mulai dari
manajemen konservatif sampai dengan intervention treatment pada pasien dengan peripheral artery disease. Ya, ini sebenarnya kenapa harusnya arteri lebih banyak daripada vena, terutama bagi seorang kardiologis? Ya, karena kan ya pasien kita adalah pasien dengan aterosklerosis. Ya, jadi ya seharusnya semua pasien dengan coronary artery disease itu terdapat sekitar, kalau dari ini ya, itu terdapat coronary artery disease dengan peripheral artery disease harusnya 50%-nya. Nanti mungkin kemarin saya sudah minta tolong pada BPDS untuk mulai men-screening ya. Sebenarnya screening ini seharusnya sudah berlaku pada semua yang memegang pasien. Jadi kalau udah kalian bicara saya memegang pasien dengan coronary artery disease, berarti seharusnya saya men-screening semua, bukan cuma sekedar coronary artery disease problem. Vascular disease-nya juga harus di screening. Insya Allah kalau kalian sebagai kardiologis nanti lulus, kalian melakukan itu, pasien kalian akan tertangani dengan lebih baik. Dan tim-tim teman-teman kalian multidisiplin. Kalau kita bicara dengan atherosclerosis disease itu sebenarnya adalah suatu multidisiplin approach ya. Jadi banyak hal, kita harus bekerja sama dengan banyak pihak ya. Nah di sini angkanya cukup tinggi dan juga ini neurologis juga nih sama ya. Pasien-pasien dengan cerebral vascular disease itu 30%-nya ternyata dia adalah coronary artery disease. Dan bahkan 10%-nya itu tiga-tiganya. Ya, angkanya seharusnya cukup besar. Ya, tetapi ya itulah PR kita bersama untuk bisa melakukan screening dan tata laksana holistik sehingga pasien itu tidak hari ini masuk dengan ACS, bulan depan masuk dengan CVA, habis itu nanti tahun depannya lagi masuk dengan akut limb iskemik ya tidak akan selesai untuk tata laksana. Kalau kita menunggu event, akut event ya berarti akan menjadi high cost, high morbiditas dan mortalitas bagi pasien ya. Oke, next. Ya ini spektrum ya, kalau kita bicara peripheral artery disease itu sebenarnya luas deh ya. Peripheral artery disease itu sebenarnya adalah semua penyakit arteri kecuali koroner dan aorta. Ya, semua. Jantung dan pembuluh darah itu, pembuluh darahnya dilekatkan pada kalian karena ini bicara mengenai penyakit vaskular. Ya. Dan kalau kita bicara mulai dari inilah, contohnya carotid artery disease ya, itu di situ juga ada tentang screening ya. Kemudian kita turun lagi ke bawah upper extremity, ya upper extremity kita kemarin beberapa kasus juga dapat pasien dengan AULI ya. Kemudian turun lagi ke bawah pasien dengan cabang-cabang dari aorta descendant ya. Aorta abdominalis, di situ ada arteri mesenteric, ada arteri renalis, itu juga bagian dari atherosclerosis ya, arteri renalis. Jadi kita fokuskan pada lower extremity artery disease, hanya sebagian dari peripheral artery disease ya. Kalau lower extremity artery disease ini ada beberapa spektrum ya, mulai dari yang paling ringan asimptomatik. Gimana kita bisa dapat pasien asimptomatik? Ya, dari mana? Ya dari pasien di atas usia 65 tahun semua tanpa faktor resiko. Dari pasien di bawah usia 65 tahun dengan faktor resiko, ya kan? Atau pasien di bawah 50 tahun dengan 2 faktor resiko termasuk diabetes mellitus. Atau pasien yang sudah terbukti penyakit atherosclerosis di tempat lain. Nah, pasien kita loh. Iya kan? Nah, kemudian pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya, teman-teman dari penyakit dalam itu merupakan sudah indikasi untuk di screening jelas. Bahkan tidak ada faktor resiko pun kalau sudah di atas 65 sudah waktunya untuk di screening. Ya, jadi screening PAD ini ya harus dikerjakan secara holistik ya, semua bidang ilmu yang berkaitan dengan pasien-pasien dalam subset tersebut. Ya. Kemudian angkanya 50% paling banyak. Di luar negeri bisa dapat data, coba bayangin ya. Sedangkan kita mungkin untuk asimptomatik PAD ini ya jarang sekali didapatkan. Dan jadi kalau bisa nanti kalian pada saat menangani pasien-pasien dengan CAD lakukan pemeriksaan fisik, yang pemeriksaan fisik 4 ekstremitas dong. Ya kan ada status ekstremitas vaskuler, ya kan? Kalian harus melakukan nadi, melakukan ABI, itu udah mindset dalam otak gitu ya. Jadi masuk yang cukup istilahnya yang menghabiskan dana, menghabiskan waktu, tenaga itu adalah ya CLTI dan akut limb iskemik. Sebenarnya angkanya hanya 1 sampai
2%. Berarti kalau di sini kita punya pasien, anggap aja pasien dengan ALI sehari itu 10, berarti seharusnya ada pasien 90 lainnya. Ya. Nah, kalau kita bicara pasien dengan atherosclerosis disease atau LAT ya, ini kita melakukan sebenarnya untuk tata laksana itu 2 hal yang penting, yaitu kardiovaskular mobilitas dan mortalitas dan limb-nya, preserve limb, ya. Ya kalau preserve limb ya intinya tujuannya LAT apa sih? Jalan, lari, ya kan? Ya pastinya harus bisa jalan, harus bisa lari, ya harus bisa kualitas hidupnya bagus ya. Kemudian tidak ada luka dan tidak amputasi targetnya. Sedangkan kalau untuk yang kardiovaskular morbidity ya sudah tahu tidak terjadi suatu akut fatal event maupun semua penyakit kardiovaskular, baik itu CVA maupun ACS ya. Next, di guideline 2024 ya, jadi sama tuh di guideline 2024 juga tentang lower limb related symptom dan juga cardiovascular risk prevention. Ya prinsipnya sih kembali lagi ke sini. Ya, jadi kalau misalnya pasien dari neurologis ada pasien dengan CVA ya berarti neurologis harus menata laksana semua ini juga ya. Jadi kita juga harus membentuk tim kita, terutama adalah tim dari dokter umum. Dan saya ingin ini nanti kalian tularkan ke daerah kalian masing-masing, ya. Kalian tularkan, kalian briefing itu namanya dokter umum ya. Kalian briefing itu kader kerjasama dengan bagaimana stakeholder, bagaimana bekerja sama dengan yayasan jantung atau yayasan yang komunitas yang ada di tempat kalian nanti. Ya begitu caranya. Ya di sini penting karena ini nanti harus dikontrol. Ini nggak dikontrol, ya buntut-buntutnya balik lagi pasiennya dengan akut event. Ya next. Nah ini untuk private ischemic events, kemudian ada macam-macam ya dek, tergantung derajatnya. Kalau sudah sampai dengan suatu ulkus, ulcer, ya critical ischemic ya berarti udah mulai masuk ke multidisiplin approach lagi ya mengenai tata wound care, antibiotik, revaskularisasi, bisa by surgery, bisa by endovascular, kemudian risk factor modification tadi sudah. Kemudian exercise therapy ini merupakan suatu corner terapi. Jadi kalau saya bilang exercise therapy itu sebenarnya intervention treatment, ya. Dan itu sangat penting, sangat penting bagi pasien ya. Nah ini targetnya, kemudian statin dan antiplatelet seperti biasa. Next ya. Ini untuk kronik PAD ya. Kalau kita bicara mengenai kronik PAD simptom itu tadi mulai dari asimptomatik, simptomatik dan CLTI without wounds ya. Di sini selalu berbuntut dengan vascular team assessment ya. Jadi memang kadang-kadang kita harus berpikir secara global tadi. Kalau misalnya diabetesnya tidak terkontrol ya harus bekerja sama dengan endokrin ya. Harus bekerja sama dan endokrin juga harus tahu kalau pasien sudah high risk trombosis, sudah pernah terjadi suatu akut event atau terdiagnosis dengan atherosclerosis juga harus agresif untuk tata laksana diabetesnya. Nggak bisa lagi santai-santai, harus diberikan optimal treatment ya. Kemudian kapan kita harus memutuskan bisa lifestyle, optimal treatment, medikamentosa, dan kapan kita memikirkan untuk dilakukan suatu revascularization ya. Nah revascularization itu bisa bentuknya dalam bentuk endovaskular atau bisa dalam bentuk surgery atau bisa dalam bentuk exercise training, itu bagian dari intervensi juga ya. Tapi dalam intervensi, jadi sebenarnya tujuan exercise training itu apa sih? Untuk merangsang kolateral. Nah, kolateral itu kan sebenarnya bypass kan? Bypass tuh, bypass alami kalau saya bilang ya, gitu. Nah di era yang sulit seperti ini dari sisi pembiayaan, saya rasa exercise itu bisa menjadi suatu hal yang cukup ekonomik ya. Ya, tapi syaratnya memang harus ada suatu komitmen dan konsistensi ya. Jadi bukan cuma sekali dua kali jalan terus bisa langsung terbentuk kolateral kan gitu, enggak ya. Di sini terus next. Nah, sedangkan juga di sini dibagi lagi kalau guideline terbaru tuh with wounds ya. With wounds itu juga sama. Nah, saya juga bingung nih asimptomatik PAD, simptomatik PAD. Bisa juga kalau with wound kan jadi masuk dalam kotak CLTI ya. Jadi kalau sudah ada wound akibat ischemic sebenarnya itu masuk dalam tata laksana atau diagnosis dengan CLTI ya. Nah CLTI ya berarti harus lebih agresif ya. Kenapa? Karena CLTI risiko untuk
preserve limb ya amputasi akan sangat tinggi ya, sehingga di sini harus lebih agresif untuk memikirkan kalau sudah ada wound tuh jadi kita harus bagi revascularization atau amputation ya. Kalau optimal medical treatment lifestyle itu penting bagi semua spektrum tetap harus optimal medikamentose dan lifestyle ya, tentang risk factor modifiable itu tetap harus dilakukan pada semua spektrum. Next. Nah ini jadi intinya bisa end of, surgical atau amputation ya. Next. Nah ini ada JIVAS ya dari SPS dari ini ya timnya bedah vaskuler ya, tetapi kayaknya sudah bekerja sama juga dengan European Society. Jadi kalau di sana itu untuk ESC dan SPS itu udah sering collaboration guideline. Nah, di sini juga kita ada namanya plan ya, plan untuk menentukan patient risk, severity dan anatomy complexity. Nanti kalian buka ya tentang SPS guideline kapan, sehingga kalian bisa memutuskan kapan perlu endo, kapan perlu surgery, kapan amputasi ya. Itu di situ bisa dilakukan perhitungan. Ini ada scoring yang cukup panjang kalau saya bahas di sini, bisa kalian buka sendiri. Next. Nah, ini contoh aja pasien ini kasus lama ya, kasus lama. Bayangin sudah amputation, sekarang masuk lagi dengan ulcer. Kemarin kita juga dapat ya pasien juga sudah amputation, kemudian ini juga woundnya bahkan sudah lebih parah dari ini ya. Artinya apa? Secondary prevention ini nggak jalan ya, progresif pasiennya ini nggak selesai masalah sumbat menyumbat atau aterosklerosis ya pada pasien. Nah ini ada IDM lagi, ada hypertension uncontrol lagi, padahal udah jelas-jelas amputasi sebelumnya. Nah ini apa ini kalau cuma berharap dari dokter di Vaskes 3 ya nggak bisa ya, harus multidisiplin tadi, termasuk tim-tim dari dokter umum, dari wound care, dari diabetes, diabetologis, dari endokrin ya, gizi ya, harus banyak di sini ya. Nah ini juga sudah berhenti sih untungnya untuk merokoknya 5 tahun yang lalu, kemudian family history, jadi ini benar-benar multiple risk factor ya. Kemudian pasien sendiri juga sudah post ABG ya, ABI 0,6 ya, ABI kirinya nggak bisa ya, kakinya udah nggak ada ya di sini. Jadi ABI ini kayak udah mandatory lah, harus dikerjakan pada semua pasien dengan CAD. Menurut saya sih seharusnya dalam SOP kalian setiap hari itu ya nggak harus setiap hari ya, sekali datang pasien itu harusnya dilakukan assessment di sana ya gitu. Next. Pemeriksaan eko juga di sini sudah ada penurunan decrease ya, kemudian dia posisi ABG juga. Kemudian kalau dari USG tadi sudah ABI rendah 0,6, pasien dengan simptom jelas sudah ulkus ya jelas, kemudian ABI 0,6 sebenarnya sudah sangat terdiagnosis dengan PAD, tetapi kita ingin tahu level anatomi ya. Jadi kalau sudah bicara level anatomi maka kita harus melakukan imaging. Paling sederhana adalah ya ada tuh namanya pemeriksaan tensi plus segmental itu ya, paling sederhana, tapi dia cuma tahu atas bawah gitu. Nah atau USG Doppler ya, kayaknya semua yang berhubungan dengan pasien kita sendiri kita sebenarnya harus bisa melakukan evaluasi ultrasound. Jadi ultrasound tuh di era zaman sekarang ini udah kayak mungkin zaman dulunya stetoskop ya. Jadi harusnya sih sesuatu yang udah sangat mudah di-adjust dan bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi tidak ada hak siapa tidak boleh mengerjakan siapa, di era sekarang mudah nggak bisa. Nah ini di sini kita tentu harus mengetahui ya levelnya setinggi apa pada pasien, bisa secara 2D. Kita sekarang tidak bahasan detail mengenai USG, tapi prinsipnya kalau pada ultrasonografi kita menilai yang pertama adalah secara 2D karakteristik, ada trombus apa enggak, bagaimana dindingnya, ada plak apa tidak, kemudian color ya, dilihat ada turbulen, ada stenosis ya. Kemudian selanjutnya adalah pulse wave baru kita melihat kalau arteri untuk pulse wave-nya bisa dilihat untuk apakah dia monofasik atau multifasik ya. Kita mau melihat ke arah PAD maka kita fokus ke arteri, dan tapi tetap kalau bisa vena juga harus dinilai karena kadang-kadang sering sekali konkomitan ya, CVI itu sering konkomitan dengan pasien dengan aterosklerosis karena faktor resikonya kan sama ya. Nah gitu udah, kalau misalnya ada tinggal tanya levelnya di mana. Oh di bawah monofasik berarti di atas disusuri. Di bawah monofasik, di popliteal monofasik ya berarti di atasnya lagi ada sesuatu ya, harus dinilai. Kalau di bawah multifasik, monofasik kemudian di popliteal multifasik
Oke, berarti kan antara popltea ke tibialis. Udah itu aja disusun. Nah, pada pasien ini, nah kita hitung YV score-nya. Kenapa? Ya berarti kalau misalnya low risk ya ini sangat benefit untuk revascularization yang ada amputasi darahnya paling rendah. Ya, gitu. Nah, terus ini pokoknya intinya ada lesi ya setinggi femoral ya, lesinya signifikan panjang, kemudian kita lakukan puncture turun ke bawah ya, jadi underground puncture dari ipsilateral access ya. Ini untuk exercise ya, exercise ini penting walaupun saya dilakukan intervensi, pulang untuk secondary prevention tuh exercise itu menjadi suatu yang wajib mutlak harus ada ya, long life treatment ini. Jadi harus masuk dalam habit dan lifestyle dari pasien tersebut ya. Dan juga kalau misalnya pasien ini tidak pernah terjadi akut event lagi berarti kita berhasil ya. Jadi sekarang ini kalau udah era PRB ini ya berarti seorang dokter umum harus bisa berfungsi semuanya dia. Ya, jadi penting banget ya kita untuk melatih dokter umum kita. Illustration aja ya, dia harus pakai kaki palsu. Kalau kakinya cuma satu, dia harus jalan. Ya, kalau misalnya di kaki satu juga pernah jalan, dia exercise-nya gimana caranya? Jadi ada rehab, ya. Rehab tuh bisa nyediain kaki palsu bisa. BPJS bisa. Ya, tapi memang yang grade-nya ya kalau mau upgrade kayak kacamata dapat yang ini BPJS, kalau mau naik ya boleh, tapi bisa. Ya, saya kasih tahu ya, ini ahli akut iskemik. Sebenarnya diagnosis akut iskemik itu kan diagnosis paling gampang tuh, pain, nyeri. Kemudian diraba di bandingkan kanan dan kiri. Yang satunya panas, satunya hangat, satunya dingin. Ya, kemudian pucat. Ya kan? Ini gampang ya sebenarnya. Tapi sering lolos, miss karena apa? Nggak ngerti, nggak tahu, dan mungkin selama pendidikan mereka nggak dapat, makanya ada pendidikan berkelanjutan kan, tujuannya sebenarnya untuk itu. Ya, kemudian kalian lakukan pulsa sudah nggak terubah, saturasi kalau mau tambahin lagi 0, gitu. Ahli darurat, jangan rujuk berjenjang ya. Gitu kan kalau dokter umum ya gitu kan, ada pasien saya critical ischemic berat di rujuk berjenjang ya, pasien ahli ya rujuk berjenjang ya, jadi harus langsung ke IGD. Jadi kalau udah bisa pasien ahli berarti emergency, jangan disimpan di rumah sakit kalian dalam pasien ahli ya, kasih antikoagulan gitu jangan, terus 3 hari kelihatan menghitam baru dirujuk, wah awas ya dia dapat rujukan kayak gitu ya. Kemudian kalau kita bicara suspected ahli, tentu tata laksana pertama adalah pain manajemennya dengan morfin ya, dengan vasodilator dan pemberian heparin. Bukan center vaskular, heparin bisa loh berikan dulu. Yang berikan dulu baru rujuk. Revaskularisasi bentuknya macam-macam, bisa perganti kateter, bisa dengan embolectomy surgical, bisa surgical ya, next. Kemudian bisa juga dengan CDT ya, CDT ditanam di arteri, kemudian di side hole diberikan trombolisis, tetap dilakukan kontraindikasi fibrinolitik ya, macam-macam, ada streptokinase dan alpha-fosforokinase. Itu sekarang bisa lihat ya, ini trombus dan ini ada plak ya. Jadi kadang-kadang kalau ini ada disedot kelihatan ada penyempitan, dia tetap harus ditanam. Kalau enggak ya nanti dia akan cari ya, jadi kalian harus tahu when to refer, when to treatment gitu kan ya, jadi harus tahu sehingga pasien bisa mendapatkan tata laksana yang komprehensif ya untuk mencegah resiko tadi apa? Limb dan kardiovaskular mortalitas dan mortality sebagai goalnya. Itu suatu istilah yang sebenarnya sama atau memang harus ada wound baru CLDI? Wah, jadi CLD chronic critical limb ischemic boleh, kamu chronic limb ischemic boleh, critical limb ischemic chronic kan boleh. Intinya kronik ya, kronik. Cuman kalau critical limb ischemia ya artinya kan suatu yang kondisi dikatakan kritis ya. Kalau dilihat apa chronic critical limb ischemic yang ada wound enggak juga, yang CLDI itu ya bagian dari CLI ya. Ada istilah guideline yang mengatakan chronic limb ischemic, ada yang menggunakan CLI ya. Ke pencegahan seandainya misalnya ada pasien yang pengen mencegah, kan kalau misalkan modalitas dari USG dan segala macam itu biasanya sudah ada, mungkin ada faktor biologi atau laboratorium yang bisa mendeteksi selain misalnya faktor resiko Ya sama seperti itu ya, AS troponin kan, AS troponin untuk mengetahui AS inflamasi di kemudian hari dan ke depannya bisa, atau mungkin
pemeriksaan modalitas sederhana ya untuk screening. Tinggal kamu mau screening yang mana nih? Kalau bicara kaki ya mungkin ABI ya, atau misalnya ya ABI, bisa ABI exercise, bisa tubular index, plethysmography ya. Kita main ke fungsional ya. Kalau marker ya mungkin bisa dicari faktor risiko ya. Jadi bukan marker seperti pasien dengan cancer dan hematologi gitu ya. Jadi modelnya faktor risikonya apa? Misalnya LDL-nya yang tinggi atau HDL low HDL gitu ya. So this patient is definitely inflated endocarditis with HF excessive muscular deviation HD with acute kidney injury, stage C due to acute and chronic CKD. Why you think this is the EA in the first step? Is the patient come with the diagnosis or with the symptom? So we see that the patient with the symptom of the first is the fever symptom, and from the RF still we see that as a differential diagnosis, but at the RF we see that there is maybe a accompanying symptom other than a cardiac symptom. Maybe there is a carditis from the RF. Also migratory polyarthritis di Korea dan erythema virginatum, which we do not find in this patient. Nah, jadi sama sekali pasien tidak datang meminta bantuan ke tenaga medis sebelum hemiparesis. Sama sekali nggak ada ya. Yes, sir. At the event of hemiparesis, the patient is given physical therapy, but there is no before that. before there is. Ya ini yang harus digali lagi, apakah benar-benar nggak ada simptom sama sekali, apakah sudah mulai ada penurunan nafsu makan atau bagaimana dalam beberapa minggu pemeriksaan arteri. Ya, kalau misalnya dari awal ya, pasien ini harus dicek misalnya ada sendiri di sini arteri ya, terus VK. Artinya kalau mau raba gini langsung membandingkan kanan sama kiri ya, kan raba ya. Misalnya udah pasien baru, selalu pemeriksaan fisik arteri ini terus dilihat artinya tuh harus dibuka. Ini kalau saya lihat ini kok nggak buka ya? Jadi Bu, ini kalau kita bicara varises itu bukan hanya sekedar obat varises itu ya, tapi juga masalah gaya hidup ya. Jadi olahraga, makan itu juga harus diatur ya. Jadi jangan cuman oh ya udah di laser udah terus habis itu bola dada naik, olahraga enggak, makan kayak gitu ya ini nanti akan masalah lagi ya. Dia kolaps kalau ditekan. Kemudian kita bisa lihat secara ini dulu, kalau kalian screening dulu ke atas pakai gini aja ya, pakai short acting itu kalian udah bisa kelihatan oh ini ada plak. Ini secara bimot dulu nih tuh plak ya. Nah habis ini sudah di screening seperti itu, baru kemudian kita long acting karena tuh ya. Nah, ini plak. Nah kalau kalian udah secara bimot udah oke, udah bisa mendeskripsi, baru kalian mainkan di sini color ya. Jangan lupa setirnya harus nggak usah pakai color dulu, yang penting tadi colornya udah ya, udah dievaluasi color, kemudian dulu. Nah, ini kayaknya AF ya. Nah, jadi ini saya bisa ukur ini ya. Jadi saya bisa dalam satu gambar saya bisa mendapatkan gambar judi sama ya. Kalau color nggak kelihatan ya, color nggak usah, karena kita juga nggak berwarna kan. Tapi masuk dalam penilaian. Ini terus ini kalau dari sini kita bisa ukur juga diameternya ya, terus dari situ kalian bisa ukur PSV nya. Nah ini ya, jadi kalau misalnya itu boleh di sini ketikkan CCA ya. Ini ya, ini bulan ini ya. Kalau naikin ke atas ditengahin deh, ditengahin. Nah, atas satu ya. Ini kan lebih nggak kalau sifat ya plaknya ya. Jadinya lebih mulus. Coba sekarang bilang lebih generalkan. Fiksasi penting. Jadi jangan sampai geser. Kan tadi saya lagi di dalam kan nggak masuk ya. Ini harus jam terbang. Nah, oke. Nah, itu bagus ya. Ini kemudian PW ya. Dibuka. Fitri. Aduh,